Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ainah, NPM 10070217002 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Analisis Rantai Pasok di Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Kopti Sumedang. Pembimbing 1, Dr. Rahmat CH, IRMN IPU. Pembimbing 2, Hirawati Umar, DR AMT. Adapun topik pembahasan pada penelitian ini, yang pertama latar belakang, yang kedua perumusan masalah dan tujuan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pengumpulan dan pengolahan data, dan yang kelima kesimpulan. Latar belakang. Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Kopti Kabupaten Sumedang merupakan koperasi penyalur bahan baku, yaitu berupa kacang kedelai. Anggota Kopti Sumedang yaitu pedagang pasar, pengrajin tempe tahu, pabrik tahu, dan pedagang asongan di kendaraan. Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia terbentuk dan berdiri yang dilatar belakangi oleh adanya berbagai kesulitan yang dihadapi oleh para pengusaha atau pengrajin tahu dan tempe, terutama kesulitan untuk mendapatkan bahan baku produksi, yaitu kacang kedelai yang terkadang tidak menentu, sehingga situasi dan kondisi yang demikian tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu kelangsungan produksi. Untuk itu, pengrajin tempe dan tahu yang berada di Kabupaten Sumedang sepakat untuk membentuk suatu wadah atau organisasi guna untuk mempermudah mendapatkan bahan baku kacang kedelai. Organisasi tersebut dinamai KOPTI, yaitu Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, yang berada di Kabupaten Sumedang. Perumusan masalah terdiri dari 2 poin. Yang pertama, bagaimana rantai pasok Kopti Sumedang yang berlangsung saat ini. Yang kedua, bagaimana aliran barang, aliran keuangan, dan aliran informasi yang terjadi di Kopti Sumedang. Adapun untuk tujuan, yang pertama, mengidentifikasi rantai pasok kacang kedelai di Kopti Sumedang. Yang kedua, mengetahui aliran barang, aliran keuangan, dan aliran informasi di Kopti Sumedang. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan fenomena atau permasalahan yang terjadi di Kopti Sumedang. Adapun untuk identifikasi rantai pasok kacang kedelai di Kopti Sumedang, yaitu terdiri dari supplier, produsen, distributor, pengecer, dan konsumen akhir. Rantai pasok merupakan proses kegiatan yang saling berkaitan untuk membentuk suatu rantai nilai yang berlangsung dari hulu sampai hilir. Komponen atau pihak yang terlibat pada rantai pasok di Kopti ini secara langsung maupun tidak langsung, yaitu supplier yang berperan PT Mitra Agri Jakarta sebagai supplier lokal. Adapun untuk supplier import, yaitu Gudang Alam Sari Kedelai yang berperan juga sebagai distributor kacang kedelai yang berada di Kabupaten Sumedang. Gudang Alam Sari Kedelai mendistribusikan barang ke Kopti Sumedang, dan Kopti Sumedang mendistribusikan lagi bahan baku kepada anggota Kopti. Adapun anggota Kopti mendistribusikan lagi kepada para pengecer, yaitu pedagang pasar, pengrajin tempe tahu, dan pabrik tahu. Pedagang pasar mendistribusikan kacang kedelai ke penjual sayur, sedangkan pengrajin tempe tahu mendistribusikan kacang kedelai ke rumah makan, dan pabrik tahu mendistribusikan kacang kedelai ke pedagang keliling dan pedagang asongan di kendaraan. Adapun para pengecer tersebut mendistribusikan kembali kacang kedelai itu ke konsumen akhir atau konsumen rumah tangga. Terdapat 3 aliran pada rantai pasok di Kopti Sumedang, yaitu aliran produk yang ditunjukkan oleh tanda panah yang berwarna hijau, aliran keuangan yang ditunjukkan oleh tanda panah yang berwarna merah, dan aliran informasi yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna biru. Aliran barang merupakan aliran mengalir dari hulu atau upstream ke hilir downstream. Aliran pertama yaitu Kopti memesan kacang kedelai ke supplier import, dan supplier import mendistribusikan lagi ke Gudang Alam Sari Kedelai sebagai distributor. Aliran keuangan yaitu aliran yang mengalir dari hilir ke hulu. Aliran keuangan mengalir dari konsumen, pedagang pasar, pengrajin tempe tahu, ke anggota Kopti, dan ke supplier. Aliran keuangan pertama, pedagang pasar membeli kedelai ke anggota Kopti dengan harga rata-rata 6.200 per kilo dan menjual ke pedagang sayur dengan harga rata-rata 7.000 per kilo. Aliran keuangan kedua yaitu pengrajin tempe tahu membeli kedelai ke anggota Kopti dengan harga rata-rata 6.000 per kilo dan menjual lagi ke konsumen dengan rata-rata 7.000 per kilo. Aliran keuangan yang ketiga yaitu pabrik tahu membeli kedelai ke anggota Kopti dengan harga rata-rata 6.000 per kilo. Kemudian pabrik tahu mengolah kacang kedelai menjadi produk jadi, yaitu berupa tahu yang didistribusikan kepada pedagang keliling rumahan dan pedagang asongan kendaraan dan dijual kembali kepada konsumen dengan harga yang bervariatif tergantung konsumen yang akan membeli tahu tersebut. Kemudian aliran informasi pada rantai pasok di Kopti ini merupakan aliran yang mengalir dari 2 arah, yaitu dari hulu ke hilir dan dari hilir ke hulu. Informasi yang harus diberikan yaitu mengenai harga, ketersediaan bahan baku, dan jumlah pembelian. Untuk kesimpulan, terdiri dari 2 poin. Yang pertama, rantai pasok
kacang kedelai di Kopti Sumedang terdiri dari supplier import, produsen, distributor, pengecer, dan konsumen akhir. Kacang kedelai Kopti Sumedang diperoleh dari distributor Gudang Alam Sari Kedelai melalui proses pemesanan. Gudang Alam Sari Kedelai mendapatkan bahan baku dari supplier import PT Mitra Agri yang ada di Jakarta. Kemudian pengecer atau pengecer Kopti yaitu pedagang pasar, pedagang sayur, pengrajin tempe tahu, pabrik tahu, dan pedagang asongan di kendaraan menyalurkan kacang kedelai ke konsumen akhir yaitu konsumen rumah tangga. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu terdapat 3 aliran yang terjadi di Kopti Sumedang, yaitu aliran barang yang mengalir dari supplier sampai dengan konsumen akhir, aliran keuangan yang mengalir dari konsumen akhir sampai dengan supplier, dan aliran informasi yang mengalir dari dua arah, yaitu dari supplier sampai dengan konsumen akhir dan dari konsumen akhir sampai dengan supplier. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih untuk segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.